sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak tanya dulu. Mana yang lain kawan kalian? Iya. Ya. Iya, Pak. Ada halangan apa mereka? Tidak tahu, Pak. Mudah-mudahan kehidupan mereka bisa masuk. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mengucap syukur dan berterima kasih kita sudah bisa berkumpul. Maka kita harus berdoa dulu. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur atas segala rahmat kepada kami, karena Engkau telah melindungi kami hingga rumah sampai sekolah ini. Tuhan, bentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami. Berilah kami kepintaran agar bisa menjawab pertanyaan yang diberi oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan, lindungilah juga kedua orang tua kami dan guru kami dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, inilah doa kami tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Ananda Nurlin yang sudah membawa kita ke dalam doa, dan seterusnya kita sebagai warga negara yang baik, yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya, maka kita patut menyanyikan lagu wajib nasional sebagai kewajiban kita sebagai seorang warga negara yang baik. Untuk itu siapa yang pimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib? Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, saat teman-teman semuanya berdiri atas. Teman-teman, mari kita angkat satu lagu nasional berjudul 17 Agustus tahun 1945. 1, 2, 3 ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan membela negara Indonesia. Sebagai bangsa yang baik, sebagai warga negara yang baik, itu adalah tugas kita. Baik, sebelumnya saya akan absen dulu kita yang hadir pada hari ini. Didengarkan namanya ya? Iya, Pak. Baik. Hindari Lehi. Hadir, Pak. Ya. Cendi Aulia Laia. Hadir, Pak. Dalam kita hari ini, yaitu macam-macam norma. Ini nampak di atas kan? Iya, Pak. Jadi macam-macam norma. Sebelum saya menjelaskan apa itu macam-macam norma, maka Bapak tanya dulu. Kalau boleh tahu apa itu norma? Siapa? Iya, silakan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat suatu warga sekelompok yang berjumlah banyak. Iya. Coba anak-anak kami perhatikan gambar di atas sini. Ini semua nampak di gambarnya? Nampak. Nampak. Apa aja yang ada di atas yang bisa kalian lihat tentang gambar ini? Kesopanan. Iya, kesopanan. Terus apa yang ada di gambar ini? Tentang seorang siswa ini menyapa seorang guru. Siswa yang menyapa seorang guru. Menyapa guru atau menyapa guru itu adalah salah satu sikap ya, yang menunjukkan mengikuti dan menaati aturan. Jauh sebelumnya yang namanya norma atau aturan itu sudah kita ketahui. Dari rumah kita masing-masing sudah ada yang namanya aturan. Orang tua memberikan aturan. Si kakak harus kalau sore hari menampung air. Si abang harus membersihkan rumah. Itu juga adalah aturan. Apa gunanya dikasih aturan?
Kenapa harus ada aturan? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Iya, silakan. Supaya orang tidak melakukan sewenang-wenangnya perbuatan tidak menginginkan. Iya, supaya seseorang itu tidak berbuat yang sesuka hatinya atau sewenang. Norma itu ada bermacam-macam. Nih, coba perhatikan di atas. Yang pertama yaitu norma Kesusilaan. Norma kesusilaan apa itu? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan yang mampu dan suara kepada manusia. Ya, itulah norma kesusilaan. Bersumber dari hati nurani seseorang, dari hati nurani manusia. Yang kedua, norma itu jenis norma yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa? Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara bergaul kepada orang lain, tata cara bergaul dengan orang lain, tata cara mengenal orang lain, tata cara makan, dan lain-lain. Dan sebagainya. Jadi itu dia norma kesopanan. Yang ketiga yaitu norma agama. Nah ini. Norma agama adalah apa itu? Sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Artinya norma agama ini bukan manusia juga yang menciptakan, tetapi merupakan perintah dan larangan Tuhan kepada manusia. Ini sudah diwahyukan kepada Tuhan. Ya. Faktor itu muncul dari diri kita sendiri. Kita harus sadari. Ya. Setiap perbuatan kita itu kita harus sadari. Oh ini berakibat kepada orang lain, berakibat kepada pribadi saya, maka terlebih dahulu harus saya sadari ini tidak sesuai. Kemudian ada juga itu faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan ini yang paling susah, terutama pada norma kesusilaan ini. Kenapa? Mungkin ada bahasa-bahasa tertentu di lingkungan masyarakat. Kita sebagai anak sekolah harus mampu menunjukkan, mampu menampakkan jati diri kita sebagai seorang siswa. Jangan mudah terpengaruh. Ya, jangan mudah terpengaruh. Kalau kita bergaul dengan orang lain, bergaul dengan siapa saja, maka kita harus mampu menunjukkan jati diri kita sebagai seorang siswa yang sudah terpelajar. Terlebih anak-anak kami yang sudah duduk di bangku SMP. Lain dulu waktu kalian SD. Nah, kalau waktu SD itu masih ada ditolerir, masih bisa dimaklumi. Kita sebagai anak sekolah, kita sebagai warga negara itu berkewajiban untuk menuntut pendidikan sampai setidak-tidaknya tamat, setara atau sama dengan SLTA. Jangan hanya tamat SMP nanti kita sudah berhenti sekolah. Jangan karena pandemi, jangan karena COVID-19, maka kita tidak mau sekolah. Kita harus tetap sekolah. Jadi untuk anak-anak kami, seterusnya kita akan belajar tentang apa-apa saja ganjaran, apa-apa saja itu konsekuensi jikalau kita melanggar daripada norma. Nah, ada aturan-aturannya. Apa konsekuensi jikalau kita melanggar daripada norma itu? Kenapa? Norma itu sebagaimana tadi kita ketahui dari pertama, norma itu merupakan
aturan yang mengatur tentang tata perilaku hubungan antar manusia. Ya. Hubungan antar manusia yang mengatur sikap, yang mengatur tingkah laku hubungan kita dengan manusia. Maka kita mulai dari yang pertama. Ini norma kesusilaan. Apa ganjaran? Apa sanksinya jika kita melanggar norma kesusilaan? Tentu kita akan dicuekin. Banyak itu. Kalau kita berbicara sembarangan, kalau kita bersikap yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan hati kawan kita, apa ada kawan kita yang mau bersahabat dengan kita? Ya, pasti dia bilang, si kawan itu nggak enak dia bersahabat itu. Ya. Kita balik ke dia, kita ditinggalin. Ya. Kita ajak ke sini, sebentar ditinggalin. Tetapi kalau ada maunya, luar biasa lah dia minta ini, minta itu. Kalau ada maunya. Ya. Tetapi di saat kita minta bantu, dia nggak mau lagi loh, cuek dia. Ya. Jadi untuk itu kita harus supaya bisa diterima oleh orang lain, kita harus mengikuti norma kesusilaan. Jikalau kita melanggar daripada norma agama ini, siapa yang bisa? Kira-kira apa sanksinya? Ya, silakan. Akibat jika melanggar norma agama. Ya. Ketika manusia tidak lagi di dunia, maka akibatnya nanti akan dihakimi di tempat Di dunia akhirat. Di dunia akhirat ya. Sanksinya kita akan menerima di dunia akhirat. Yang terakhir yaitu norma hukum. Ini di atas norma hukum. Apa sanksinya tadi? Ya. sanksinya Pak. Kalau sanksinya bakal dipenjara, Pak. Iya. Kita dipenjara. Penjara. Anak-anak kami kita sudah belajar tentang norma, maka kita harus berperilaku. Kita harus hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada berapa tadi norma ini? 4. Maka setiap sikap kita, setiap tingkah laku kita harus sesuai dengan norma. Harus sesuai dengan aturan. Sudah bisa? Bisa. Baguslah. Mudah-mudahan bisa semua ya. Jadi yang menjadi tugas untuk anak-anak kami, kalau memang sudah bisa ini, ya, yang menjadi tugas kita itu, nah ini ada ini, oleh-oleh kita ke rumah. Bapak akan bagikan ini lebar kerja siswa. Dari siswa ini kita awal minggu depan. Ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nih, untuk dikerjakan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari norma pada hari ini, Bapak yakin kalian berbuat, kalian bertindak itu sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Bisa? Bisa. Jadi demikian saja pelajaran kita pada hari ini, dan